Saya Inyoman Murdana, owner Undagi Bali, mempersembahkan video yang sangat bermanfaat bagi Anda. Silakan disimak baik-baik. Om Swastiastu, semoga semuanya Swasti Prabda. Selamat datang di channel YouTube Undagi Bali. Kecunduk malih dengan Titiang Inyoman Murdana. Kali ini Titiang akan berbagi tip atau berbagi video mengenai cara menentukan posisi sanggah atau merajan, khususnya di rumah BDN. Ketika kita bicara rumah BDN, tentu identik dengan area yang minim atau sempit, katakanlah ya. Nah, jadi ketika kita akan memposisikan sanggah atau merajan, tentu kita tidak bisa merujuk 100% kepada sastra ataupun kepada Desa Kalopatro, mengingat posisinya atau areanya sangat sempit. Nah, jadi sastra atau Desa Kalopatro itu identik dengan desa atau tempat kelahiran kita ya. Namun kalau BDN ini ya jadi sifatnya situasional seperti ini kan. Jadi bagaimana caranya memposisikan merajan agar tempatnya itu ideal dan tidak melanggar etika. Jadi pada prinsipnya ketika kita memposisikan walaupun situasional sifatnya, tentu etika ini tidak boleh dilanggar ya. Jadi salah satu etika untuk memposisikan merajan itu yaitu ulu teben letaknya ulu teben, ulu atau luan ya. Apa yang dimaksud dengan ulu atau luan? Ulu itu, luan itu ya, jadi ada 3. Pertama, meluan kajo atau gunung sebagai simbol linggih para dewa. Kemudian meluan kangin sebagai simbol linggih ide Betara Suryo. Kemudian meluan margi agung atau jalan sebagai simbol Ruwo Binedo. Jadi ada 3 luan ya. Jadi yang mana saja boleh diambil sesuai dengan letak rumah kita. Seperti rumah ini misalnya. Rumah ini yang kita tampilkan berposisi di barat jalan menghadap ke timur. Nah, ini tanah kompas Ini adalah utara, ini selatan, ini timur, ini barat. Jadi menghadap ke timur ya. Posisi yang paling ideal di sini. Kajo kangin, ini kajo, ini kangin. Kebetulan meluan kajo dan meluan kangin dan juga sekaligus merigai agung. Jadi tempatnya ideal di sini. Itu etikanya sudah terpenuh ya. Seperti itu semeton. Jadi etika apalagi ya yang harus dipenuhi selain daripada ulu teben? Oke, tidak akan close dulu Ada etika level namanya, ketinggian ya. Nah, ini lebih jelas sekarang ya. Tadi yang jelaskan etika ulu teben. Sekarang etika level, ketinggian merajan. Nah, ini kalau di gambar yang kita tampilkan ini, posisi lantai katakanlah bukan matahari ya, lantai ini tingginya berapa ya dari halaman? Ini kan halaman. Nah, sekarang akan kita hitung. Ini tingginya 60 cm dari halaman ya. Sementara untuk rumah ini tingginya 40 cm. Jadi ada selisih 20 cm. Etikanya paling tidak lebih tinggi ini amusti ya, merajan. Lantai merajan ini lebih tinggi lagi amusti dari lantai rumah. Apa itu amusti? Amusti itu ukuran dari anggo kita, dari jempol kita ya. Tangan kita kepalkan, kemudian kita keluarkan jempol kita, ibu jari itu ya. Kemudian kita ukur dari ujung jari itu ke bawah, itu 15 cm. Itu disebut amusti ya. 15 cm kalau kita estimasikan dengan ukuran meteran. Nah, jadi minimal 15 cm. Jadi ini sudah 20 cm selisihnya, jadi sudah terpenuhi. Itu yang tidak maksudkan ya.
Etika kedua sudah, satu etika ulu teben dan juga ketinggian. Oke. Sekarang etika mengenai posisi unggul-unggul atau tidak ya. Tentu kita nyinggihan artinya lebih tinggi gitu artinya ya. Mengingat rumah kita ini adalah lantai 2 sementara Merajan ya kita posisikan di bawah, apakah ini kategori tidak unggul-unggul. Jadi kalau unggul-unggul itu artinya apa ya, definisi unggul-unggul, sebuah benda yang berdiri dalam satu bidang, ada yang lebih tinggi itu disebut unggul-unggul nggih. Nah, itu definisi terlebih dahulu. Jadi dalam satu media ya, ini kan medianya kan berbeda, ini sudah jauh medianya ya, tidak, ini yang disebut dengan satu media. Nah, seperti itu. Ini tidak kategori unggul-unggul, sudah jauh ya. Lagi pula unggul-unggul itu sifatnya apa ya? Itu adalah kata sifat. Ngungkul itu adalah kata apa ya? Kata kerja ya. Jadi secara etika, ketika etika itu tidak dilanggar, ngungkul itu tidak membahayakan juga, itu tidak kategori unggul-unggul. Ini sudah lazim seperti ini, tidak kategori unggul-unggul. Satu sudah jauh, yang kemudian posisinya tidak membahayakan, dan di sini juga tidak ada peseranting apa ya, pakaian gitu misalnya. Jadi secara etika sudah terpenuhi. Seperti itu sementara semuanya ya. Jadi seperti ini boleh, apalagi di atas tidak masalah, bagus juga ya. Kita membuat seminimal mungkin. Oke, mengenai etika sudah, mengenai posisinya juga sudah ya, level juga sudah. Itu syaratnya yang paling prinsip ketika kita memposisikan sanggah atau merajan ya. Nah, mengenai jumlah sanggah atau merajan di rumah BTN secara umum atau minimal ini terdiri dari 2, yaitu Pelinggih Padmo dan juga Tugu Karang. Nah, kalau Pelinggih Padmonya kan sudah benar di sini, Kajok Angin ya. Bagaimana dengan Pelinggih ini, Tugu Karang? Seharusnya secara sastra dia kan berposisi di Kajok Kauh. Nah, di sini harusnya Kajok Kauh ya. Kajok Kauh harusnya. Nah, mengingat sekarang sudah ada bangun di sini, tidak mungkin kita memposisikan Tugu Karang di sini karena sudah full ada bangunan. Nah, kemudian kita posisikan di sini, bolehkah? Atau tidakkah salah? Tidak salah. Ini boleh di sini ya. Kenapa? Karena kalau kita merujuk kepada sastra. Nah, jadi dewanya ya. Dewanya di masing-masing sudut wilayah ini, di sudut Rakso ini, dewanya adalah Durgamanik. Nah, kalau kita sebutkan wilayahnya sekarang ini kan wilayahnya Sri Rakso. Ini wilayahnya Aji Rakso. Ini wilayahnya Rudra Rakso, ini wilayahnya Kalo Rakso. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita merujuk dewanya tadi ya, wilayahnya Rakso itu. Dewanya niki kan Durgamani nggih. Dewanya Durgamani di sini ya fokus kepada tanda tiang niki, yang tiang kulit niki. Kajok Angin ya, Kajok Angin. Oke, kita sebut Kajok Angin saja. Kajok Angin dewanya Durgamani, pengiringnya Sri Rakso, kemudian butonya adalah burung gagak. Untuk Klod Gangin, nah ini Klod Gangin ya, Klod Gangin ini adalah dewanya Durgamani, nggih. Pengiringnya adalah Aji Rakso, kemudian binatangnya atau butonya adalah asu. Di sini Klod Kauh katakanlah, nah di tanah tiang ini adalah Klod Kauh, dewanya Durgamani. Kemudian pengiringnya adalah Rudra Rakso. Kemudian kalonya atau butonya itu adalah gajah atau binatangnya. Sementara di sini wilayahnya di sini nggih, ini dewana Durgamani, pengiringnya adalah Kalo Rakso yang saya sampaikan tadi. Kemudian untuk butonya adalah kebu. Kemudian untuk di tengah nggih, di tengah ada segi wilayahnya yaitu dewanya Durgamani, kemudian pengiringnya adalah Durga Rakso, binatangnya atau butonya adalah Bragenyong. Artinya ketika kita mengacu kepada rujukan tadi, wilayah Rakso itu jadi di sini posisi
Tugu Karang ini tidak salah. Kalau memungkinkan di sini juga tidak salah. Itu yang tidak maksudkan. Ini yang disebut dengan situasional. Seperti itu semeton ya. Itu alasnya, dalilnya seperti itu. Jadi hal-hal prinsip itu tidak dilanggar, walaupun sifatnya situasional. Seperti itu semeton caranya memposisikan Pelinggih ya, baik itu Pelinggih Padmo maupun Tugu Karang ketika rumah itu berposisi di barat jalan menghadap ke timur. Oke, sekarang lanjut. Titiang akan memberikan penjelasan bagaimana posisi sangah ketika rumah itu menghadap ke barat misalnya. Oke, ini akan Titiang copy nggih. Rumah yang tadi niki karena itu sudah Titiang jelaskan, Titiang akan copy sekarang, akan Titiang hadapkan ke barat. Nah, Titiang akan copy sekarang, Titiang tidak akan mendelete nggih. Cuman Titiang akan mengcopy rumah niki ya. Sekarang akan Titiang hadapkan rumah niki menghadap ke barat. Nah, menghadap ke barat, bersabar dumun nggih, masih loading. Untuk memudahkan semeton, siapa tahu semeton yang kebetulan sedang membeli rumah BTN atau sedang membangun atau memposisikan sangah masih bingung nggih. Semoga saja ini bisa dipakai sebagai rujukan bagaimana caranya memposisikan sangah nggih. Nah, seperti itu semeton. Oke, sekarang Titiang akan flip along niki nggih. Yang hadapkan ke barat. Oke, niki sudah menghadap ke barat. Niki menghadap ke timur tadi ya. Nah, sekarang menghadap ke barat. Di manakah posisi sangah yang benar? Oke, sekarang akan saya jelaskan. Nah, di sini. Jadi kita jangan terlalu idealis bahwa kita harus menempatkan sangah itu kajok angin. Mana kajok anginnya niki? Oke, saya jelaskan dari kauh ya, dari barat ya. Berarti ini kajok anginnya. Ini kajok angin, ini namanya cloud angin, ini namanya cloud kauh, dan ini namanya kajok kauh. Jadi posisinya yang ideal itu adalah kajok kauh. Jadi ulu apa yang diambil kalau di sini? Kalau di sini kita posisikan sangahnya. Jadi ini adalah meulu kajo dan meulu margi agung di sudutnya, nggih. Kajo sebagai linggih para dewa simbolnya, nggih. Kemudian margi agung linggih, maaf ya, simbol dari Ruo Benedo. Jadi benar, inilah caranya memposisikan sangah atau merajaan ketika rumah kita berposisi di timur jalan menghadap ke barat. Nah, ini yang paling ideal ya. Mengingat di belakang sudah ada bangunan. Jangan dipaksakan nggih. Karena apa? Karena tidak mungkin kita merujuk kepada Desa Kalopatro yang kalau Titiang flashback dengan penjelasan tadi. Ya, nah, jadi situasional sepatnya. Yang paling ideal itu adalah di sini posisinya nggih. Di sini posisinya ya. Cuman ini sekarang kita balik. Kita akan balik sekarang posisinya niki. Posisi Padmonya di sebelah timur. Oke. Posisi Padmonya di sebelah timur. Oke, kalau tidak flip long sekarang. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini kalau tidak close ya. Nah, di sebelah timur ya Padmonya nggih. Kalau cuman kebalik begini aja posisinya nanti nggih. Nah, ini dia. Di sebelah timur. Oke, kalau kita bandingkan sekarang dengan yang di sebelah barat. Ini dia. Tetap dia di timur posisinya nggih. Nah, seperti ini posisinya nanti. Ini rumah yang menghadap ke timur. Posisi Padmonya di sini di timur. Ini rumah yang menghadap ke barat, posisinya di sebelah timur. Nah, seperti itu teman-teman. Kebayang ya? Semoga saja kebayang. Oke, sekarang mengenai posisi sangah rumah yang menghadap ke timur dan ke barat sudah yang jelaskan. Sekarang Titiang akan menjelaskan tentang rumah yang menghadap ke selatan. Oke, Titiang harus mengcopy ini terlebih dahulu. Titiang akan copy.
Nah, setelah tiang kopi akan di tiang putar. Tiang akan hadapkan rumah ini menghadap ke selatan sekarang. Oke, tiang geser lagi dikit biar ini. Oke, rumah ini sudah menghadap ke selatan sekarang ya. Rumah ini menghadap ke selatan, oke. Akan tiang ganti terlebih dahulu niki. Urupnya nih. Akan ditiang ganti biar tidak bingung. Nah, tiang hapus ini. Tiang pakai huruf B saja. B itu artinya barat. Oke, katakanlah seperti ini B-nya nih. Oke. Huruf yang akan membuat huruf B sekarang. Ini huruf B, kemudian tiang hapus ininya biar kelihatan seperti B, huruf B ya. B ini menunjukkan barat. Nah ini oke, untuk memperjelas akan ditiang warnai. Nah oke, sebentar, anggap saja itu huruf B ya. Artinya B ini artinya barat. Ini barat, ini timur, ini utara, ini selatan. Jadi di mana posisi yang ideal sangahnya nggih ketika rumah itu menghadap ke selatan. Jadi kalau di sini tentu konsep ulut BN itu tidak akan tidak akan terpenuhi, maka rumah ini harus ditiang balik. Nah ini sekarang, oke. Jadi ketika rumah itu menghadap ke selatan, ya. Jadi kita memposisikan sangah itu harus kelod kangin. Niki kangin, niki kelod. Kangin, nah ini kan timur ya. Kangin simbol dari lingih para simbol lingih Hyang Batara Surya. Kemudian ini adalah simbol Ruwa Binedo, jalan. Jadi menghulu jalan dan menghulu kangin. Inilah posisinya. Nggih. Ini posisinya yang ideal. Kenapa? Ini kajau kangin. Tidak mungkin kita memposisikan sangah di sini, tidak mungkin. Kenapa? Karena sudah penuh. Anggap saja kita sudah membeli tanah baru. Kalaupun kita membangun dari nol, kalau di sini kita memposisikan sangah, tentu kebutuhan bangun itu tidak akan terpenuhi. Banyak tanah kebuang. Seperti itu yang kita maksudkan, ya sebenarnya. Jadi yang ideal itu adalah di sini. Kelod kangin posisinya, ya. Posisi ini sudah lazim. Nah, cuman kalau kelod kangin, nah ini ya posisinya benar nih, karena kajau ya. Posisi padbonya juga sudah benar. Ini kajau dajanan ya. Seperti itu semeton. Kalau posisi ini sudah lazim di mana-mana untuk rumah BTN, khususnya yang memiliki rumah BTN yang menghadap ke selatan, tentu posisi merajaan itu di sini ya, di sini. Oke, paham guys, semeton guys? Oke, sekarang untuk rumah yang menghadap ke utara, mungkin tidak akan kopi nih guys. Tiang kopi lagi. Oke. Kemudian tiang akan menghadapkan rumah ini ke utara. Salah, akan hadapkan ke utara. Nah ini sekarang menghadap ke utara rumahnya ya. Nah ini barat. Oke, tiang menjelaskan dari utara ini. Ini barat, ini timur, ini selatan, ini utara. Jadi di mana posisi sangah yang benar? Jadi posisinya ini kajau kangin. Ini kangin, ini kajau, dan juga kebetulan margi agung. Nah ini posisinya sekarang. Cuman tiang akan membalik posisi padmonya saja. Jadi padmo harus tiang posisikan di dajanan. Seperti itu sementara, itu aja bedanya.
Maaf nggih. Niki yang hanya akan membalik saja niki. Oke. Grand. Oke, sudah ada jalan ya patmonya. Coba yang close. Ini sudah ada jalan patmonya. Ini sebetulnya jadinya posisi merajaannya nggih. Jika rumah BTN Semeton itu berposisi di selatan jalan, maka pelinggih itu posisinya di sini. Kajok angin. Nggih. Maulu kajo, maulu kangin dan sekaligus maulu Margi Agung. Jika jika posisi rumah Semeton menghadap ke selatan, maka posisi sangah itu keluar kangin, maulu kangin dan maulu Margi Agung. Jika rumah Semeton menghadap ke barat, nah ini berarti posisinya kajo kau, maulu kajo dan maulu Margi Agung. Jika rumah Semeton menghadap ke timur, ya, maka posisinya kajo kangin, maulu kajo, maulu kangin sekaligus maulu Margi Agung. Seperti itu Semeton caranya memposisikan sangah atau merajaan di rumah BTN. Ini tidak bisa, sekali lagi tidak garis bawahi, ini kita tidak bisa merujuk kepada sastra, merujuk kepada Desa Kalopatro secara utuh ya, secara 100%, karena rumah BTN itu sifatnya situasional ya. Jadi sastra itu tidak mampu mengakomodasi secara utuh ya, secara 100% untuk menyusun tata ruang, tata letak bangunan sama seperti di desa. Ini lebih kepada situasional. Namun walaupun begitu, ada hal-hal prinsip yang tetap tidak kita langgar di sini, yaitu etika ya, etika bangunan, hulu teben, level, posisi ya, seperti itu yang tidak dilanggar. Yang prinsip itu tidak dilanggar. Oke. Baik Semeton, semoga saja video titang niki bermanfaat. Yang paling penting ketika Ratu Hidarane berencana membangun sangah pura, rumah lantai 1, pila ya, rumah lantai 2, apapun itu tidak siap membantu mendesainkan, menggambar nggih. Dari konsultasi ya, mengerjakan proyek yang tim yang lengkap banyak ya. Jangan sungkan-sungkan hubungi Titiang. Di sini di atas ada nomor telepon, atau klik saja di bawah video ini, di deskripsi sudah dilengkapi alamat kantor, alamat rumah, nama akun, dan juga nomor telepon. Baik Semeton, suksema atas suratiannya, ampurayang, maafkan atas segala bentuk keterbatasan Titiang. Titiang sinap dengan Prabha Santi, Om Santi, 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 Om.